Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikaya Inia Dewi, nomor absen 21 dari kelas 8C dari sekolah SMP Siladharma. Tujuan hari ini saya akan membawakan materi terkait karya non-fiksi dan non-fiksi dari mata pelajaran Bahasa Indonesia yang diampu Bu Pipit di semester 2 tahun 2023 dan 2024. Nah, yang pertama-tama ada pengertian dari karya fiksi. Karya fiksi adalah cerita khayalan atau bayangan dari sang pencipta atau sang penulis. Ada juga pengertian karya non-fiksi. Karya non-fiksi adalah cerita yang sesuai dengan cerita nyata atau kenyataan. Juga contoh-contoh karya non-fiksi dan fiksi. Yang pertama, karya fiksi. Contoh-contoh karya fiksi yaitu lagu, film, novel, lukisan sama patung. Dan non-fiksi itu ada lagu, film, lukisan, patung, dan lain-lainnya. Nah, ada juga karya fiksi dan non-fiksi yang saya akan bawakan. Yang pertama ada karya fiksi. Karya fiksi yang saya akan bawakan yaitu Siluet. Nah, yang pertama ada pencipta Siluet. Pencipta Siluet adalah Firda Putri. Nah, tahun terbit Siluet ini tahun 2022. Tempat perusahaan yang membuat atau memproduksi novel Siluet ini adalah Coconut Book. Nah, masuk aja ke cerita karya fiksinya. Novel yang saya akan bacakan yaitu berkisahkan tentang seorang gadis yang bernama Carissa Valeria. Dia adalah seorang gadis yang cupu dan yang sering dibully oleh seorang laki-laki yang bernama Alvaro Atmaja. Hampir 2 tahun lebih, Carissa dibully oleh Alvaro Atmaja. Tiba-tiba Alvaro Atmaja meminta Carissa untuk menjadi pacarnya. Carissa sungguh terkejut karena seorang Alvaro itu sangat merahasiakan dirinya dan dia orang yang sangat-sangat egois. Padahal dulu Alvaro itu tidak pernah tidak membuli seorang Carissa, tiba-tiba menjadi pacar seorang Carissa. Alvaro itu mempunyai teman yang sangat setia yaitu Alex dan Ando. Mereka bertiga ini sering disebut triple A, yaitu Alex, Alvaro, dan Ando. Biasanya Alvaro dan Alex dan Ando ini sering membuli Carissa, tapi semenjak Alvaro berpacaran dengan Carissa, mereka bertiga ini tidak pernah membuli Carissa lagi. Setelah Alvaro dan Carissa lulus SMA, Alvaro meminta Carissa untuk menjadi istri seorang Alvaro. Setelah itu mereka pun berdua menikah. Setelah itu ada pun karya non-fiksi yang saya akan bawakan yang berjudul Surat Kecil Untuk Tuhan. Penulis dari film Surat Kecil Untuk Tuhan adalah Baby Hasibuan. Penerbitan karya non-fiksi ini tahun 2011 dan perusahaan dari film ini adalah Skylar Pictures. Film ini berceritakan tentang seorang gadis yang bernama Gita Sesa Wanda Cantika, atau bisa disebut atau dipanggil dengan Keke. Keke masih sangat muda, sama seperti saya yang masih berusia 13 tahun. Keke sudah mengidap penyakit kanker yang sangat serius. Penyakit kankernya adalah lihabodomi-osarkoma. Ini sangat mengubah segalanya dalam kehidupannya Keke. Walaupun keluarga dan Keke sudah mencoba semaksimal mungkin untuk mencari perobatan di berbagai penjuru sampai keluar kota dan keluar negeri, tapi hasilnya tetap nihil karena penyakit kanker yang diidap dengan Keke ini sangat parah dan tidak bisa disembuhkan. Keke pun menerima kenyataan bahwa dia tidak bisa sembuh dari kanker ini karena kanker ini sudah sangat parah dan tidak bisa disembuhkan. Tidak berapa lama Keke pun meninggal dunia setelah dia sudah bertahan selama 1 tahun lebih. Dari cerita karya non-fiksi dan karya fiksi ini, saya akan mengambil kalau yang non-fiksi itu janganlah sering membuli orang karena membuli orang itu tidak baik. Apalagi kalau cowok membuli cewek, nanti siapa tahu jadi jodoh loh. Nah, kalau yang karya non-fiksi itu berapa berusaha walaupun sudah tahu kalau misalnya endingnya bakalan gitu, tapi tetap berusaha ya, jangan menyerah.
sudah pernah terjadi. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata.